Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi puasa Ramadan. Sebelum kita lanjutkan ke materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan pengendalian diri sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan. Saum atau puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seseorang muslim. Saum secara bahasa artinya menahan atau mencegah. Syarat puasa terbagi menjadi dua, wajib dan sah. Yang pertama adalah wajib, yang beragama Islam, berakal sehat, balik, sudah cukup umur, mampu untuk melaksanakannya. Yang kedua adalah sah, Islam, tidak murtad, mumayyiz, dapat membedakan yang baik dan yang buruk, suci dari haid dan nifas, mengetahui waktu diterimanya puasa. Rukun puasa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jenis-jenis puasa. Yang pertama adalah puasa wajib. Puasa yang hukumnya wajib adalah puasa yang harus dikerjakan dan akan mendapatkan pahala. Kemudian jika tidak dikerjakan akan mendapat dosa. Puasa-puasa wajib adalah sebagai berikut. Pertama, puasa bulan Ramadan yang dikerjakan 1 bulan penuh tiap tahun kita kerjakan. Yang kedua adalah puasa kafarat, denda karena melakukan pelanggaran atau hal yang diharamkan. Yang ketiga, puasa nazar, karena keinginannya tercapai sehingga seseorang berjanji sebagai tanda luapan kegembiraan. Yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa yang hukumnya sunnah adalah puasa yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Puasa-puasa sunnah adalah sebagai berikut. Pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal selain hari raya Idul Fitri. Yang kedua, puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah bagi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, puasa Senin Kamis. Yang keempat, puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, bertujuan untuk meneladani puasa Nabi Daud. Yang selanjutnya puasa Sa'ban atau Nifsu Sa'ban pada awal pertengahan bulan Sa'ban. Terakhir puasa bulan haram, yaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Waktu haram dan makruh berpuasa. Pertama, hari raya Idul Fitri, yaitu pada awal tanggal 1 Syawal. Yang kedua, hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang keempat, puasa terus-menerus. Yang kelima, wanita saat sedang haid dan nifas. Yang keenam, waktu makruh untuk berpuasa adalah ketika puasa dikhususkan pada hari Jumat tanpa diselingi puasa sebelumnya atau sesudahnya. Hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama, memasukkan sesuatu ke lubang tubuh dengan sengaja seperti nasi, air, asap rokok, dan sebagainya.
Yang kedua, mengalami haid atau nifas. Yang ketiga, hilang akal. 4, muntah dengan sengaja. 6, murtad. Orang-orang yang diperbolehkan membatalkan puasa wajib atau mengqadha salat adalah orang-orang tersebut di bawah ini tidak boleh berpuasa tetapi wajib mengganti puasa di hari lain atau qada sebanyak hari yang ditinggalkan. Yang pertama adalah orang yang sakit yang ada harapan untuk sembuh. Orang yang bepergian jauh, musafir, wanita hamil, wanita yang sedang menyusui anaknya, orang atau wanita yang sedang haid, melahirkan anak dan nifas. Keutamaan puasa Ramadan. Ibadah puasa Ramadan yang diwajibkan Allah kepada setiap mukmin adalah ibadah yang ditunjukkan untuk menghamba kepada Allah seperti yang tertera dalam sebuah surah di dalam Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Keutamaan puasa menurut syariat Islam adalah orang-orang yang berpuasa akan melewati sebuah pintu surga yang bernama Rayyan. Dan keutamaan lainnya adalah Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hikmah puasa. Melatih manusia untuk sabar dan menjalani hidup. Pendidikan rohani, mendidikkan jiwa agar dapat menguasai diri, mendidik nafsu agar tidak menyantiasa dimanjakan dan dituruti, mendidik jiwa untuk memegang amanat dengan sebaik-baiknya, mendidik kesabaran dan ketabahan, meningkatkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, didikan perasaan belas kasihan terhadap fakir miskin karena telah merasakan sakit dan pedihnya perut saat lapar. Menjaga kesehatan karena dengan berpuasa kita dapat merehatkan alat pencernaan kita lebih kurang selama 12 jam setiap harinya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.